apa kaitannya dengan organisasi beragama dari sudut pandang saya. Begitu banyak tangan-tangan orang baik yang membantu perjalanan hidup saya sampai hari ini, dan itu harus saya lanjutkan. Dan dengan menjadi seorang gubernur, saya yakin dapat membuat dan merealisasikan mimpi besar saya, yaitu mimpi saya yang kelima, memiliki yayasan pendidikan yang bernama Amerta Mulia. Ilmu pendidikan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bijak. 4. Sekolah gratis untuk masyarakat miskin kasih buat di Karangasem, di Tabanan, di Jembrana, dan di Semarang. Kami memiliki sekretariat untuk organisasi kami. Beliau mengatakan, sekretariat saja terlalu kecil. Kalau berbicara hanya sampai pada sekretariat saja, buat yang lebih besar. Maka kita buatlah sebuah rumah kebangsaan dan kebinekaan, Peseramaan Satya Pevajaya, berlokasi di Tembau. Kami memiliki sebuah Padma Candi di dalamnya, sebuah konsep Nusantara yang kami sebut sebagai Padma Candi Nusantara. Kami memiliki sebuah bangunan serbaguna yang sampai saat ini sudah digunakan oleh 48 organisasi lintas agama, dan itu secara gratis. Mereka membayar dengan cara bersih-bersih. Anggap rumahmu sendiri. Ada bersih-bersih di sini. Kalau listriknya habis, ya silakan dibelikan kalau ada anggaran dalam organisasi. Kami kan ada khusus tadi. Dari tong sampah pun masuk ke situ. Turun dari sampah. Nah itu. Kalau kita tidak dengar-dengar, turun lagi satu kali, ya terjadilah masyarakat Bali zaman now kita itu jadi terkotak-kotak karena kita, orang tua kita itu di zaman sekarang itu Google, YouTube, TikTok, FB urunan Manu, bahwa Manu diciptakan oleh Yang Widi dan ada Tuhan di dalam dirinya dalam bentuk percikan kecil Atman. Perbedaan geografis budaya akhirnya melahirkan selera yang berbeda di semua benua ini. Ya. Perkembangan teknologi telah merubah peradaban, mungkin turun lagi. Ya, dari pertanian sampai ke pariwisata sekarang sudah menimbulkan culture lag. Weda sebagai wahyu Tuhan sangatlah luas jika didalami oleh guru spiritual yang melahirkan paham yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya satu. Oke, lanjut. Keterbatasan teknologi menyebabkan pekuturanlah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan zaman itu. Zaman itu. Tapi now, oke, lanjut. Ya, jadi semua platform menjadi maha guru kita. Ya, semua platform. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kalau kita lihat di YouTube yang sering bawa gadget YouTube itu, cari percakapan antara Bisma dengan Krishna itu tentang buah mangga itu kan. Semua peradaban itu kan berubah, nggak ada yang hebat, semua peradaban. Hanya waktulah yang akan merubah itu. Buah mangga yang asam ada pendukungnya, masa yang pahit ada pendukungnya, sampai mangga itu busuk mati kemudian tumbuh jadi mangga yang baru. Peradaban juga begitu, kebudayaan juga begitu, antitesis dan sintesis, semua berubah, nggak ada yang hebat, semua waktu, nggak ada itu kan ya. Itu kedua, di YouTube cari itu, jadi itu sebetulnya ilmu yang paling hebat yang pernah ada itu kan ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, lihat di National Geographic itu, kalau kita lihat di gurun Kalahari itu, bagaimana siklus itu terjadi itu kan ya. Orang yang ini, kalau binatang yang lari di gurun Kalahari mencari tempat yang lain, yang mau pindah ke tempat lain, dia lahir, dia harus cepat lari, kalau itu dia dimakan dari belakangnya. Itu siklus waktu juga itu. Kemudian yang ketiga yang ingin saya katakan itu di sini itu dulu awal-awal memang kita harus sharing dengan kawan-kawan kita, dengan umat yang lain, sharing kita mesti sharing baik-baik itu kan ya. Kan saya pendirinya dulu dengan beberapa kawan kan saya tahun 83 mendirikan KMHD ini kan. Pendiri KMHD, pendiri Parada, banyak organisasi, Yayasan Wisnu, Forum Merah Putih, Yayasan Mendek Kaya Kauci, Mitra Bali, banyak sekali yang sudah kita dirikan masa lalu. Waktu masih muda, waktu masih umur 24-23 tahun yang lalu. Iya, sekarang usianya berapa, Bang? Masih baru saya sudah 63 tahun, 64 tahun kan ya. Tapi seperti dikatakan oleh Mbok Panca itu, sebetulnya
saya terlibat dengan umat lain juga. Jadi jangan itu kan ya. Ini yang namanya Dresta Bali Sampradaya itu. Saya sendiri saya bilang diri kan saya podcast lama itu. Saya sendiri Sampradaya. Memangnya Anda mau apa gitu kan ya? Saya sendiri saya bilang diri saya Sampradaya karena belajar tentang Sampradaya kan aliran itu banyak di dalam dunia peradaban. Kalau kita baca buku, kita sudah bertonton berkontainer baca buku itu kan ya. Saya belajar di Gajah Mada, saya belajar sama Jokowi, Pratikno, red nomor 1 kelas sama saya tuh, yang kekuasaan itu. Belajar di sana sama mereka. Kemudian selesai dari sana, kemudian belajar di Amerika Lama. Saya belajar di Princeton, belajar di Cornell, belajar di Universitas New York itu. Jadi bisa dibayangkan sekolahnya itu kan ya. Susah orang masuk ke sana itu kan. Jadi awal sekali dari sana. Jadi kita beraliansi sama ini kan. Kalau di Gajah Mada kan saya belajar sama Haidar Nasir itu kan. Sama Gus Hai itu yang PBNU sama Muhammadiyah itu kawan sekolah itu kan dia. Kemarin saya tanya juga dia waktu kapan 3 minggu yang lalu di Jogja tuh. Gus, gimana cara mengelola untuk organisasi umat aja? Anda bilang Muhammadiyah itu punya asetnya kira-kira 600 triliun itu. Muhammadiyah 600 triliun, 2.400 sekolah. Bagaimana dia mengelola umatnya menjadi sejahtera dan pendidikan menjadi tinggi? Dia hampir punya 70 universitas itu. Ya kan ya. Kalau yang di tempat kita, yang saya dengan beli Ketut Ngastawa ini adalah tim aset Parisada yang menyelesaikan semua lapor beli Jonro aset itu. Kemarin ketemu dengan Pak Puspa ya, ketua Sabo Walako. Ini barang ini sudah kita tekan, kita sudah bentrok sama Doga di rumahnya itu. Anda mau tekan apa enggak itu? Dia wakil gubernur dulu. Anda mau tekan, saya begini kan ini dia tekan juga semua kan. Tapi kemudian tidak dieksekusi. Aset banyak. Banyak sekali itu kan ada ada rumah sakit. Angkanya kayak nggak ada, tapi bentuknya kan ada STIMI juga ini aset, ada Mabakti semuanya itu kan ya. Ya kan saya tim aset itu kan ya yang eksekusi. Tapi nggak pernah diundang sama Parisada dari dulu tuh. Beli Jondra nggak pernah diundang itu. Padahal kita beresiko hidup kita sama orang kan, bentrok sama orang itu. Bayangkan kenal baik wajahnya, Anda mau tekan nggak ini gitu kan ini. Waktu saya masih galak-galak, masih nakal-nakal dulu kan ya. Iya, jadi yang sedikit kalah. Ini soal pluralisme tuh. Iya, kan, ya. Nggak usah pertanyaan yang ringan-ringan, nggak usah ini. Ini kan susah. Karena Hindu itu adalah cara hidup. Hindu tidak struktur. Hindu adalah agama lifestyle itu di mana-mana. Di India kan saya tinggal di Banaras, Varanasi kan saya tinggal lama di sana. Kemudian terakhir itu saya ini agama Buddha yang ada di Luang Prabang. Saya melayani orang Buddha itu selama 3 minggu di Laos Luang Prabang itu, melayani dan sebagainya kan, supaya dapat ilmunya. Yang terakhir itu saya sama Bu Pance sudah bilang itu. Kemudian saya jalan kaki dari Porto itu ke Santiago, Katedral Santiago dengan umat Katolik itu. Jalan kira-kira 170-200 kilo supaya mendapatkan ilmu pengorbanan mereka itu tentang Santo Yakobus itu, bagaimana trek. Umat Katolik ada 3 tempat mereka beribadah. Ada Yerusalem, ada Roma, ada Santiago gitu kan ya. Jadi cara kita harus melompati tapal batas zaman. Baru maju gitu kan ya. Kalau yang diskusi yang ringan-ringan kan umurnya habis kan. Udah banyak teman kita di wrong flu, nggak terjadi apa-apa kan ya. Jadi tutup buku, yang ringan-ringan tutup buku, sudah nggak usah ketemu, umur udah habis tuh. Karena umur kita udah habis, bertemu orang udah habis umur tuh kan ya. Kalau saya tuh sudah purna bakti, udah capek diskusi apa, udah capek semuanya itu kan ya. Itu karena hormat sama dokter Seoga aja kan ya. Udah capek. Tapi kalau kita diskusi memang harus yang berat-berat, yang bisa buat keputusan. Karena ini karena pengalaman itu sejarah mahal. Kalau Camino de Santiago saja itu hampir 1 bulan di jalan, 3 minggu jalan kaki, jalan nonstop jalan kaki itu 3 minggu di jalan itu. Nah itu pikirannya, jadi harus pikiran yang agak besar itu kan. Kemudian yang tadi yang saya bilang tuh NU dengan Muhammadiyah tuh punya aset 600 triliun, 700 triliun. Dia kuat sekali di semua. Setiap orang Muhammadiyah pasti jadi menteri pendidikan. Setiap orang NU pasti ada menteri agama itu kan. Itu batas karena daya tawar mereka kuat. Oleh karena itu Hindu memang harus meningkatkan daya tawar yang sangat tinggi sekali gitu kan ya. Pilihan nggak ada. Mau Dresta Bali, mau tidak Dresta Bali, mau semua, mau ngaben cara apa tuh. Saya nggak ada urusan itu karena apa? Waktu itu akan berjalan. Beli Jondra tadi sudah mengatakan itu kan perubahan itu secara digital itu. Nah, itulah yang kira-kira yang kita bayangkan ya.
Baik.